Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 di Kota Blitar. Hari ini Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.606 orang atau bertambah 9 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 139 orang atau bertambah 1 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 21 orang atau bertambah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 118 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 212 orang atau bertambah 1 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 207 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 3 orang atau bertambah 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 0 atau nihil. Dan 12 adalah jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 7 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 3 orang atau tetap. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 4 orang atau tetap. Selanjutnya tentang perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba Kota Blitar adalah sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah 0 atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini yang berada di rumah karantina adalah 13 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 0 atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini di rumah karantina adalah 108 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina adalah 95 orang atau tetap. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan hari ini adalah 8 orang dengan rincian 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Selanjutnya tentang perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama adalah terkait dengan kasus konfirmasi COVID-19 atau positif COVID-19. Nah, ini semua adalah kasus yang sedang berlangsung. Berada di rumah sakit rujukan COVID-19. Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 60 tahun dari Kelurahan Gedok. Dia adalah seorang pengemudi dari Blitar ke daerah lain yaitu Jakarta. Saat ini masih menjalani isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi yang stabil sambil menunggu hasil pemeriksaan swab berikutnya. Kedua adalah seorang laki-laki berumur 95 tahun dari Kelurahan Sentul. Saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar sambil menunggu hasil pemeriksaan swab atau PCR yang berikutnya. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan juga menunggu hasil swab follow up yang kedua. Kita tunggu saja hasilnya esok hari. Mudah-mudahan saja esok bisa terkirim kepada kita di Kota Blitar.
Selanjutnya tentang pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada proses pengawasan. Dan berikutnya adalah kasus orang dalam pemantauan. Ada informasi baru, satu informasi yaitu seorang perempuan berusia 53 tahun beralamat di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Yang bersangkutan mengeluh batuk pilek sejak tanggal 20 Juni yang lalu. Pada tanggal 24 Juni yang lalu, dia melakukan atau mengikuti rapid test secara mandiri di salah satu rumah sakit Kota Blitar sebagai persyaratan perjalanan keluar kota. Hasilnya adalah reaktif dan oleh puskesmas telah dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokannya. Yang pertama, saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah dengan mematuhi secara disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap protokol kesehatan. Dipantau oleh petugas kesehatan dibantu bersama relawan dan masyarakat di sekitarnya serta para pemangku di wilayah Kelurahan Karangsari, baik dari kecamatan dari kelurahan maupun dari TNI maupun Polri. Kemudian ada kasus orang tanpa gejala. Ini ada informasi baru juga. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dari Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Sentul 95 tahun. Ya. Jadi dia adalah kontak eratnya Kelurahan Sentul yang berusia bapak-bapak berusia 95 tahun. Pada tanggal 25 Juni telah dilakukan pengambilan swab tenggorokannya, kemudian dikirim ke rumah sakit ke Surabaya, ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Kita tunggu saja hasilnya beberapa hari ke depan. Demikian Mbak Kirana. Iya, dokter, untuk informasi OTG baru ini memang berdasarkan tracing yang kita lakukan atau mungkin dari laporan keluarga atau mungkin orang terdekat, dokter? Ya, ini ditemukan berikutnya. Tapi kalau dari kita sendiri, dokter melakukan tracing ini dari berapa hari setelah yang bersangkutan ditetapkan? Iya, jadi tracing itu dilakukan begitu ada laporan, kemudian memeriksa yang bersangkutan, yang tentunya si pasien atau si orang, kemudian si orang tersebut dilaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur COVID-19. Kemudian petugas kesehatan bersama para pihak yang berada di kelurahan melaksanakan tracing berikutnya di keluarga serta warga sekitar. Dan pihak-pihak yang terkait, walaupun tidak di warga sekitar, pihak yang terkait di mana dalam kurun waktu dari H ditemukan hingga sebelumnya, hingga 14 hari sebelumnya. Seingatnya, sepengetahuannya itu dicatat, kemudian ditindaklanjuti, itu tracing. Nah, ini adalah dalam poin-poin tracing itu menuju ke seorang laki-laki berusia 32 tahun di Kelurahan Sentul ini merupakan kontak erat. Jadi demikian. Jadi sebenarnya orang-orang terdekat, keluarga terdekat ini bisa membantu juga ya dokter ya? Ikut memantau kalau misalkan itu tidak terjangkau petugas misalnya? Semuanya adalah dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemberi informasi bahwa itu adalah melalui atau dilalui, dia dilalui oleh si penderita yang kontak erat, atau dia melalui peristiwa yang di situ ada penderita, sehingga menjadi kontak erat. Nah, itu yang dituju oleh tracer, para pelacak.
kontak erat yang dimaksud ini memang mereka yang melakukan kontak fisik, dokter, atau bagaimana? Ya seperti keluarga itu kontak erat itu. Jadi di situ dia ada berlama-lama bahkan berulang kali. Oke. Ya. Itu namanya kontak erat. Jadi kalau masih berjarak dan hanya sekedar say hello, ini tidak perlu ya dokter ya? Iya enggak lah. Misalnya ya. Hanya bertemu Misalnya, dalam satu ruang begitu? Iya. Mbak Kirana ketemu seseorang, orang itu COVID dan belum diketahui oleh siapapun. Oke. Kemudian orang itu lama-lama periksa karena sakit, diketahui, kemudian ketemu swab tenggorokannya PCR positif. Oh COVID. Dilacak. Kemarin ketemu siapa? Apakah orang itu kenal dengan Mbak Kirana? Oke. Ketika berpapasan atau mungkin sama-sama antri di sebuah toko modern. Nah, kan dia nggak tahu. Walaupun sebetulnya itu kontak erat, tapi kan hanya sebentar dan berjarak. Oke. Kalau semuanya ingat, ya pastilah semua dilacak. Jadi sesuatu yang bersifat berdasar. Betul-betul kontak erat itu persentasenya besar kontak erat. Oke, siap. Ini mudah-mudahan bisa menjadi edukasi juga untuk masyarakat ya dokter ya, supaya tidak panik ya. Kita tidak ingin, tapi kalau semisal nanti ada orang terdekat dari kita terkonfirmasi seperti itu, semoga tidak ya dokter ya. Harapan kita tidak. Saya tambahkan. Gimana? Kontak erat seperti keluarga di rumah. Walaupun keluarga itu sebetulnya tidak pernah dekat, tapi karena satu rumah, sistem atau prosedur tidak mau kecolongan. Tetap dianggap kontak erat sampai ditemukan bahwa orang tersebut, OTG tersebut negatif. Nah begitu maknanya. Jadi lebih baik menangkap ya, menemui, mendapatkan. Lebih baik mendapatkan orang yang kita anggap dekat, tapi sebetulnya dia ternyata aman, daripada kita mengabaikan orang yang sebetulnya dekat. Belum tentu dia aman, belum tentu dia tidak. Terus kita abaikan. Nah itu, jadi begitu. Lebih baik kita kelebihan berprasangka daripada kita mengabaikan, lemah dalam berprasangka. Ya. Lebih baik seperti itu dokter ya. Betul. Itu daripada mengabaikan. Makna prosedurnya, alurnya, kemudian istilahnya apa itu sebagannya ya, bagan itu. Demikian. Termasuk ini mungkin terhadap masyarakat juga dokter ya, yang secara sadar memang melakukan pemeriksaan secara mandiri karena merasa dirinya ini memiliki intensitas untuk keluar masuk daerah ini cukup tinggi. Itu kesadaran. Bagus sekali. Dan kalau dilihat memang saat ini sudah cukup banyak ya dokter ya, masyarakat yang memiliki intensitas keluar daerah cukup banyak kemudian melakukan pemeriksaan secara mandiri. Selain memang itu menjadi salah satu persyaratan begitu. Belum bisa dijawab. Kalau yang berlalu lalang itu orang 1000, Mbak Kirana menilai orang yang melaporkan diri 10 orang. 1000 belum dihitung. Belum bisa dijadikan acuan dokter ya. Apakah itu menjadi cukup banyak? Nggak tahu. Kalau yang berlalu lalang itu cuma 100, yang periksa ternyata adalah 90, boleh berkata cukup banyak. Jadi harus ada acuannya. Kita tidak pernah meneliti berapa yang lalu lalang. Yang tahu hanya yang periksa. Jadi tidak bisa disimpulkan. Dari aparat kelurahan, kecamatan, kayak RT RW ini, bagaimana dokter selama ini koordinasi kita untuk terus mendorong masyarakat? Tetap terlaksana dengan efektif. Tetap. Dan masyarakat pun juga harus mulai mandiri ya dokter, tidak menunggu digitek dulu, kasarannya seperti Apa itu? Harus menunggu dioprak-oprak dulu, baru datang ke fasilitas kesehatan memeriksakan diri. Itu lebih baik. Lebih bijaksana, lebih terpuji. Dokter mungkin ada lagi yang ingin diingatkan kembali untuk Sobat Mahardika mungkin kesempatan sore hari ini? Pada dasarnya kita harus tahu bahwa Jawa Timur adalah semakin melejit tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, itu yang berpengaruh adalah kota-kota besar, Surabaya dan kota-kota sekitarnya termasuk Gresik Nah, kita yang berada di Jawa Timur ini kan tidak mengecilkan kemungkinan
akan bersentuhan dengan wilayah Surabaya. Iya. Apakah kedatangan dari sana dan sudah terbukti kedatangan dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Malang di Kota Blitar, Iya. akhirnya meninggalkan warisan. Benar. Atau sebaliknya, orang dari Kota Blitar berkunjung ke kota terdampak seperti mungkin Surabaya, Pasuruan, atau kemudian ke Jakarta, akhirnya juga terdampak. Nah, seperti itu adalah satu hal yang perlu diperhatikan bagi yang belum. Sebaiknya kalau bisa jangan. Oke. Kalau nggak bisa jangan, maka akan dilaksanakan hati-hati dan waspada, jaga diri baik-baik, jaga diri keluarga di rumah baik-baik, jaga warga sekitar rumah baik-baik, dan jaga Kota Blitar baik-baik, sehingga dari awal niat mau pergi sudah tersusun di benak itu untuk melaksanakan protokol kesehatan setiap saat, setiap waktu, selama perjalanan hingga balik pulang ke rumah. Iya. Karena pada prinsipnya tidak hanya Dan- menjaga diri sendiri ya Betul, sebenarnya dokter. menjaga siapapun. Dan kembali saya tegaskan, ingat setiap waktu yang dijumpai itu belum tentu sehat, belum tentu bebas COVID. Jadi ya hati-hati dan waspada terus sampai pulang itu. Jadi harus ingat bahwa dirinya berpotensi kepencelokan, bahasa Jawa. Ya, bahasa gaulnya Iya. Ketemplean. ketemplean atau Virus membawa virus corona. Iya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Muklis untuk informasi hari ini. Terima kasih kembali. Semoga sekali lagi ini bisa menyadarkan kita untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan Amin. protokol kesehatan. Selamat sore, assalamualaikum dokter. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.